Baik. Ya, aman. Salaman. Jurusan. Baiklah teman-teman, kita belajar. Ada baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku sekalian, alhamdulillah marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk mengikuti salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan proses pembelajaran mata pelajaran fikih pada hari ini. Begitu pula marilah kita kirimkan salawat dan taslim pada junjungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran, saya perlu tanya dulu siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir, Pak. Ada orang besar, hamil, sama anak dia dari dia sempat Sakit ya? Ya, semoga teman kita yang sakit kita doakan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita hari ini adalah tentang kurban dan akikah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pertemuan kita hari ini membahas tentang pengertian kurban, hukum kurban. Kemudian selanjutnya adalah waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban, dan yang terakhir adalah sejarah tentang kurban. Maka itulah yang kemudian nanti akan kita pelajari, dan saya nanti akan membentuk kelompok tentang bagaimana kita melakukan proses pembelajaran. Baik, untuk itu sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, saya perlu bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu tentang kurban? Ya, silakan berdiri, perkenalkan siapa namanya dan menyampaikan tentang kurban. Perkenalkan, nama saya Abdul Anam. Kurban adalah cara mendekatkan diri kepada Allah melalui ritual penyembelihan hewan ternak. Ya, berikan dulu tepuk tangan untuk teman. Selanjutnya, siapa lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Kurban adalah suat, yaitu penyembelihan hewan di waktu hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikan dulu tepuk tangan untuk teman. Selanjutnya saya butuh lagi satu perempuan supaya mewakili perempuan ini. Coba siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Saya akan menjelaskan
tentang bagaimana berkurban. Tadi ada yang menyebutkan bahwa berkurban itu adalah memotong hewan guna mendekatkan diri kepada Allah. Ya, untuk itu anak sekalian saya perlu putarkan video, silakan nanti diperhatikan, nanti kita akan belajar berkelompok. Nanti diputarkan video, silakan disimak baik-baik ya. Oke? Hanya sekarang pertanyaannya, apa itu kurban? Sekarang dua anaknya diminta berkorban. Apa itu kurban? Ini yang mau kita tafsirkan dengan Pak Alif tadi di awal pertemuan. Secara bahasa, kata korban ini terambil dari kata korban. Inna sallallahu alaihi hasil tulisan kemudian mengerjakan wilayah itu maka menjadi kalau itu bisa jadi harus hati ada. Jadi itulah tadi penjelasan dari salah satu video yang saya tampilkan ini dari Ustadz Ali Hidayat yang menjelaskan tentang seperti apa itu kurban. Kata dasarnya berasal dari kata korban yang artinya mendekatkan. Jadi kita berkurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu anak-anakku sekalian, sekarang saya akan mau buat kelompok dan akan membentuk kelompok inilah yang kemudian akan memberikan mencari apa itu kurban, seperti apa itu kurban, bagaimana sejarahnya kurban, kemudian pada saat kapan waktu berkurban. Karena tentu semua punya waktu-waktu tertentu ketika kita ingin melakukan suatu ibadah. Termasuk pada kurban ini punya waktu tertentu. Kapan waktunya? Jadi tidak boleh sembarang waktu, harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Baik itu, untuk itu saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya, ini ada materi pembelajarannya, bisa nanti disimak di sini, dicari di sini. Ya. Pada saat nanti kerja kelompok bisa dicari di sini. Ya. Kemudian ini ada kelompok A, pengertian dan hukum kurban, kelompok B tentang sejarah kurban, dan yang ketiga adalah waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Oke, baik, untuk itu saya akan mau bagi menjadi 3 kelompok dan saya akan berikan kesempatan untuk menghitung sampai 3, 1 sampai 3, kemudian berulang sampai terakhir. Masing-masing yang memiliki nomor yang sama adalah teman kelompoknya. Paham? Paham? Masih semangat? Ya. Coba menghitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 1. Cukup ya. Silakan berkumpul dengan teman kelompok. Coba angkat tangan di kelompok 1. Ya, silakan turunkan. Kelompok 2. Oke, silakan turunkan. Kelompok 3. Oke, silakan turunkan. Silakan saatnya bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing. Cepat. Oke, silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di tempat tadi. Diputar meja kursi saya. Oke, ya sudah. Silakan duduk semua. Sekarang silakan diperhatikan petunjuknya. Silakan cari masalah minimal 4 masalah pada materi dalam kelompok Anda. Yang kedua, silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing terhadap masalah yang Anda dapatkan. Kemudian membuat laporan hasil diskusi untuk dipresentasikan di depan teman-temannya. Peserta didik yang lain bersiap menanggapi hasil presentasi kelompok lain. Paham? Paham tugasnya? Saya ulangi pertanyaan. Paham tugasnya? Oke. Baik,
silakan ditulis nanti di laporannya di sini. Oke, sistematika pelaporannya ada di sini. Ini contoh laporan, tulis nama kelompok atau kelompok masalah yang didapatkan, kemudian apa kesimpulannya. Paham ya? Kelompok 1 membahas tentang pengertian kurban dan hukum kurban. Kelompok 2 membahas tentang apa? Sejarah kurban. Kelompok 3 membahas tentang apa? Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Ya, silakan dibuka HP-nya masing-masing kelompok, didiskusikan dengan teman-temannya tentang materi yang saya perlihatkan tadi di layar. Silakan dicari. Ya, silakan bisa dicari di internet. Kemudian satu orang bisa menulis. Silakan di situ bisa ditulis kapan penyembelihannya, di tempatnya apa saja, di mana saja, kayak Idul Fitri, ya kayak Idul Fitri itu kan contohnya. Nanti bisa ditulis itu Pak dijelaskan. Coba. Ada. Saya berikan waktu sampai 3 menit untuk ditulis. Bagaimana, sudah selesai? Oke, sudah ya. Untuk itu, untuk menyisihkan waktu, kita persilakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi dari teman kelompoknya. Dan tolong yang lain di kelompok yang lain diperhatikan apa paparan dari temannya untuk kemudian ditanggapi atau dipertanyakan jika ada yang tidak dipahami. Bisa ya? Oke, silakan kelompok 1. Di situ saja. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian kurban. Pengertian kurban menurut bahasa berasal dari kata karba yang berarti dekat. Menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu yang disebut udhiyah. Hukum kurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Sesuai yang artinya sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berdasarkan ayat di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinatsarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan yang niat untuk berkurban, maka dia wajib menyembelihnya. Oke. Kesimpulan dari materi saya hari ini yaitu mempererat tali silaturahmi antara umat muslim, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Nabi dan mendapat pahala. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau memberikan pertanyaan pada temannya mengenai materi yang tadi disampaikan? Ada? Silakan kelompok 2, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Kelompok 3, ada yang mau disampaikan mengenai apa yang tadi pemaparan materi temannya di kelompok 1? Mungkin pemaparannya sudah cukup jelas, jadi tidak ada pertanyaan untuk dari kelompok. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, silakan berdiri dipaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang lain perhatikan depannya. Perkenalkan, nama saya Akil dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sejarah kurban. Sejarah kurban berawal dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan menyembelih Nabi Ismail, kemudian disiarkan oleh Nabi
terakhir Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam untuk menyembelih kurban di hari raya Idul Adha. Kesimpulan dari sejarah kurban adalah untuk mendapatkan kerinduan Allah Subhanahu wa taala dan mempererat tali silaturahmi. Cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berdasarkan syariat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, silakan kita berikan kesempatan kepada kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami tentang waktu penyembelihan kurban dan tempatnya. Nah, ada waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha atau biasa kita kenal dengan 10 Zulhijjah. Nah, adapun tempatnya disunahkan di lapangan terbuka, bisa seperti di masjid atau tempat diadakannya sholat Idul Adha. Adapun kesimpulan dari kami, tempat dan waktu penyembelihan kurban itu ada beberapa macam, dan adapun tanggal-tanggal tertentu dan saat-saat tertentu kita melakukan kurban, seperti Idul Adha dan tempatnya di lapangan atau tempat yang biasa dilakukan atau diadakannya sholat Idul Adha. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi dari materi kurban ini? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya mau ada 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan untuk menyimpulkan materi ini. Yang perempuan dulu. Silakan, ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Nur Fauzia. Saya akan menyimpulkan materi tentang hewan kurban. Jadi kesimpulan tentang kurban tersebut adalah kurban secara bahasa yang berarti koroba, yang artinya mendekat. Secara syarat-syarat kurban berarti ritual menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu dengan tujuan mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan diri kepada Allah. Waktu penyembelihan hewan kurban itu pada waktu setelah sholat Idul Adha atau 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk temannya dulu. Oke, selanjutnya kita cari 1 laki-laki. Ada yang mau angkat tangan? Ya, silahkan. Silahkan berdiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Sadikul Khair dari kelompok 5. Dari kelompok 3 akan memberikan rangkuman materi dari ketiganya menurut pendapat saya. Nah, kurban adalah suatu kegiatan di mana seorang muslim menjalankan sebuah kewajiban, yaitu menyembelih suatu hewan, baik itu berupa unta, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan untuk memperoleh ridho dan untuk menjalankan hal yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Adapun sejarah dari kurban ini ialah sebuah kisah yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang akan menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Namun pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menggantikan anaknya dengan sebuah domba. Mungkin itulah kesimpulan yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk temannya. Baik, anak-anak sekalian, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh teman-temannya berdasarkan kelompok yang dilakukan. Jadi ada 3 pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang pengertian dan hukum kurban. Yang kedua adalah sejarah kurban, dan yang ketiga adalah apa yang ketiga? Tempat dan waktu
pelaksanaan kurban. Maka dari itu anak sekalian, hal yang mendasar yang harus kita pahami bahwa kalau kita berkurban itu adalah bagaimana keikhlasan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Saya turut mengapresiasi kepada Anda semua atas pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini, dan nanti silahkan kerjakan tugasnya di PR-nya, kemudian ada tugas yang saya berikan nanti dikerjakan, dan saya berharap dikerjakan dengan baik sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sekira itu anak-anakku sekalian, marilah kita bersiap-siap untuk selesaikan pertemuan kita pada hari ini, dan saya memohon silakan semua pindah ke tempatnya masing-masing di tempat sebelumnya. Silakan. Oke, jadi saya perlu sampaikan bahwa pembelajaran untuk minggu depan, materi minggu depan adalah ketentuan hewan kurban, pemanfaatan daging kurban, sunnah-sunnah dalam menyembelih, dan hikmah berkurban. Saya berharap dipelajari kembali di rumah masing-masing, dan insya Allah minggu depan kita melaksanakan pembelajaran yang sama dengan membentuk kelompok lagi yang berbeda. Oke, terima kasih perhatiannya hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman semua, marilah kita membacakan doa sebelum kita pulang agar diberikan keselamatan untuk kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Sta'id. Qiyaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urujan. Silakan yang dari sini.